untuk podcast dadakan satu rumah tiga pintu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali, ini merupakan salah satu program dari 3 organisasi. Yang pertama ada UKM Fokus atau Fotografi Kampus Unars. Yang kedua ada dari Paguyuban Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Dan yang ketiga ada Duta Kampus Unars Situbondo gitu ya. Dan tentunya pada siang hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya dari 2 organisasi, yaitu Duta Lalu Lintas Polres Situbondo dan juga Duta Kampus Unars 2024 gitu ya. Dan tentunya kita akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sangat seru banget bersama dengan 2 duta ini, pemuda-pemudi hebat yang ada di Kabupaten Situbondo. Dan juga kita akan mengulik kira-kira bagaimana cerita mereka di belakangnya gitu ya, bisa sampai menjadi sosok seperti ini gitu ya. Sebelum itu, langsung saja kita perkenalan. Inilah dia 2 narasumber hebat kita, Desta dan juga Ardi. Baik, bagaimana kabarnya? Boleh dong mungkin perkenalan secara singkat dan juga mungkin bagaimana spillan sedikit nih ya bisa menjadi sosok seperti saat ini gitu ya. Boleh dari Desta terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Desta Trianisa Mulyani. Saya sebagai Wakil 2 Duta Kampus Unars 2024. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Ardi Wicaksono. Saya bisa dipanggil Ardi. Saya winner Duta Lalu Lintas Polres Situbondo tahun 2024-2025. Oke. Luar biasa sekali, memang ini kita kedatangan dari 2 organisasi berbeda gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama nih kira-kira untuk Desta dan juga untuk Ardi. Kira-kira apa sih yang melatar belakangnya atau alasan apa sih pengen menjadi seorang duta gitu ya? Mulai dari Desta dulu deh sebagai duta kampus. Oke, alasan yang melatar belakangi saya kenapa saya ingin menjadi duta kampus. Yang pertama, saya ingin ikut berkontribusi dalam memajukan kampus. Tentunya tidak hanya sebagai sosok yang inspiratif, namun saya juga ingin menjadi sosok yang bisa menjadi motivator untuk mahasiswa UNAS. Oke, jadi motivator gitu ya, atau sesama gitu ya. Luar biasa sekali. Untuk Ardi sendiri mungkin? Baik, yang melatar belakangi saya mengikuti pemilihan Duta Lalu Lintas Polres Situbondo ini tidak lain, banyak sekali teman saya ya yang masih menghiraukan tentang keselamatan lalu lintas. Jadi di sini saya sebagai contoh yang baik bagi mereka supaya mereka lebih waspada lagi tentang peraturan yang ada di lalu lintas ini. Wow, keren gitu ya, memiliki alasan yang sangat luar biasa gitu sehingga bisa menjadi sosok yang seperti saat ini, menjadi duta kampus Desta, menjadi juga duta lalu lintas dari Ardi gitu ya. Kira-kira ketika kalian pertama kali mendapatkan title ini gitu ya, mendapatkan title sebagai duta yang mana tadi katanya ingin menginspirasi sesama gitu, entah Desta sendiri menginspirasi dari teman sebaya di kampus Unars gitu ya, entah juga dari Ardi untuk lebih mengejarkan tentang tertib lalu lintas. Kira-kira ada nggak sih sebuah keraguan gitu dalam hati kalian ketika kalian menjadi seorang duta, apakah aku layak gitu menjadi seorang duta? Mulai dari Ardi dulu deh. Baik, yang pertama saya juga merasa kurang pantas jadi duta lalu lintas, tapi pasti namanya seleksi sudah mempertimbangkan baik dan buruknya. Jadi saya harus lebih menginspirasi masyarakat bahwasanya saya layak menjadi duta lalu lintas Situbondo. Dengan cara berbagai macam aktivitas yang udah dilakuin tentunya ya, pastinya ya. Dari Desta sendiri? Kalau keraguan itu pasti, tapi saya meyakinkan diri saya kalau misalkan saya memang layak mendapatkan titel ini. Jadi menurut saya menjadi duta kampus UNAS adalah awal saya untuk mengembangkan atau meningkatkan karir saya ke depannya. Iya, seperti halnya kita bilang itu sebagai batu loncatan dalam kehidupan gitu ya. Iya. Mungkin kita ada berbagai macam proses tersendiri di dalam hidup kita, dan menjadi duta bisa menjadi salah satu batu loncatan yang lebih baik lagi ke depan, sehingga kalian juga bisa menginspirasi pada akhirnya gitu ya untuk sesama gitu. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira dari Desta dan juga Ardi nih ya. Ketika kalian menjabat sebagai duta nih ya, pasti ada proses yang harus dilalui gitu ya. Mulai dari duta kampus, mulai dari juga duta lalu lintas. Boleh dong spill dikit kira-kira proses yang paling menyenangkan dan juga paling bikin emosional gitu ya dari Desta dan juga Ade yang sampai sekarang itu masih teringat, dan mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua di sini, mahasiswa-mahasiswi Unars di sini, untuk bisa sama seperti Desta dan juga Ade. Boleh dari Desta terlebih dahulu. Pada awalnya saya adalah orang yang berpenampilan yang
saya tidak memikirkan apakah pakaian itu cocok atau tidak. Nah, dari saya mengikuti Duta Kampus UNAS, saya belajar nih, mulai matchingin outfit. Nah, mulai mix and match outfit gitu ya? Iya. Juga public speaking. Jadi sebagai seorang duta kampus itu kita dituntut untuk bisa public speaking kan. Dari situ saya belajar untuk belajar public speaking. Belajar public speaking, mix and match outfit gitu ya. Mungkin ada satu hal yang bikin emosional gak sih Desta dari perjalanan sebagai duta kampus gitu? Itu pada saat karantina sih. Pada saat deep interview ada beberapa jawaban yang saya kurang sempurna untuk saya jawab. Jadi itu sih. Contohnya mungkin? Contohnya pada saat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris saya belum sempurna. Nah, dari situ saya belajar untuk menyempurnakan lagi grammarnya saya. Oke, baik, dari di sini kita belajar ya bahwasanya Desta ini yang emang sebelumnya emang struggle banget dalam bahasa Inggris. Ya, then bahasa Inggris bukan menjadi sebuah tantangan gitu ya. Karena pada dasarnya sebagai duta itu tidak hanya dari bahasa Inggris saja, tetapi juga tadi dari bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita juga bisa berbicara di depan publik seperti public speaking, dan juga ada banyak faktor penilaian lainnya gitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin dari Ardi boleh di-spill dikit gitu ya. Tadi pertanyaan, minta tolong diulang lagi. Tadi kalau misalnya kita bicara nih yang namanya perjalanan duta gitu ya, pasti ada yang namanya suka dan juga duka gitu ya, sama seperti sebuah lagu gitu. Jadi boleh dong mungkin di-spill sedikit dari Ardi nih ya, mungkin ada something yang berkesan gak dari perjalanan sebagai duta lalu lintas? Dari sukanya dulu ya Mas. Iya. Sukanya saya itu mengikuti organisasi kayak pemilihan duta lalu lintas Polres Situbondo ini. Yang pertama itu banyak sekali benefit yang saya dapatkan, mulai dari relasi dari orang-orang penting tentunya, pengalaman yang saya lalui di karantina kemarin di Malang, dan banyak sekali relasi-relasi yang saya dapatkan di sana. Dukanya yaitu banyak sekali, misal saya dalam sosialisasi, misal di SMP, SD itu banyak sekali anak-anak yang tidak mendengarkan saya sosialisasi. Tapi itu membuat acuan bagi saya supaya saya lebih mengatur lagi bagaimana cara saya untuk menyampaikan ke anak itu lebih baik lagi. Ya emang kalau misalnya kita berhadapan sama yang namanya anak kecil, waduh, udah pasti bebel gitu ya. Udah pasti kayak kita bicara udah paling keras, mereka masih kalah keras gitu ya. Waduh, pokoknya berat banget kalau misalnya lawan SD. Aku juga pernah sih sebelumnya kayak berhadapan sama anak-anak SD, apalagi kayak mengajar mereka yang notabene-nya mereka itu memang susah diatur dan lagi aktif-aktifnya gitu ya. Pasti butuh ekstra tenaga untuk kita keluarkan gitu ya. Tapi itu bagus juga bagaimana kita bisa belajar untuk bisa menjadi sosok yang memberikan inspirasi kepada anak-anak, bagaimana kita juga bisa belajar menjadi seorang guru ternyata tidak mudah gitu ya, butuh pengorbanan ekstra, tidak hanya materi tetapi juga bagaimana kita mengorbankan fisik kita gitu ya, terutama suara kita nih ya yang paling habis gitu ya. Mungkin dari Ardi juga tadi aku dengar kalau misalnya Ardi mendapatkan banyak relasi, kira-kira pernah ditawarin jadi polisi nggak sih? Kan deket nih sama polisi-polisi nih. Yang itu pernah juga ditawarin, tapi kayak keterbatasan usia Mas. Kan sekarang usia saya menginjak 21, di mana polisi itu batasan usia sampai 21 Mas kalau lulusan dari SMA. Nah, keterbatasan saya itu di usia Mas. Di usia. Dan persiapan juga kayak misal tes psikologi, tes fisiknya itu masih belum disiapkan sama sekali. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya di sini ya, mungkin sobat podcast di sini yang mungkin pengen jadi polisi ataupun mendapat relasi yang lebih banyak tuh ya tentang dunia kepolisian dan juga bekerja bersama dengan Polres Situbondo, boleh nih ya langsung daftar di Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Luar biasa. Oke, kita kembali ke Desta ya, sebagai duta kampus UNARS gitu ya. Pastinya Desta memiliki teman-teman di belakang perjalanan menjadi duta kampus UNARS. Kira-kira sosok yang sangat-sangat menginspirasi Desta nih ya, ketika menjadi duta kampus UNARS, dan sosok yang sangat istilahnya yang sangat mensupport Desta ketika Desta menjabat sebagai duta kampus UNARS, siapa sih kira-kira? Yang pertama itu Mas Rekso. Jadi Mas Rekso ini adalah salah satu orang yang mensupport saya agar ikut duta kampus gitu. Terus yang kedua itu ada Mas Bari. Sama halnya seperti Mas Rekso juga mendukung saya untuk ayo kamu ikut pemilihan duta kampus biar kamu tahu nih kalau dunia duta itu seperti apa. Iya, Mas Rekso dan juga Mas Bahri nih
Kak Destanya nih ya. Ternyata Desta juga memiliki banyak sekali inspirasi gitu ya dalam menjadi seorang duta kampus UNAS. Kalau misalnya Ardi sendiri nih ya, kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi dan juga mungkin menjadi salah satu supporter terbaik juga dari karir perjalanan Ardi menjadi duta lalu lintas? Dari support dari saya itu tentunya dari pertama ya dari orang tua saya dan saudara saya yang telah mensupport saya. Maksudnya dalam artian mereka mendukung saya dengan doa dan lain sebagainya. Serta teman-teman saya juga yang telah mendukung saya kayak Om Milen itu, dan banyak lagi teman-teman saya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya saya juga ingin mendalam mengulik lagi tentang perdutaan yang ada di Kabupaten Situbondo itu sendiri. Oke, luar biasa sekali gitu ya dari Ardi dan juga Desta. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Memang pada dasarnya kalau misalnya menjadi seorang duta gitu ya, pasti kita harus yang pertama itu menjadi role model bagi sesama gitu ya. Dan juga menjadi duta pastinya kita harus bisa memiliki kemampuan yang seabrek gitu ya, mulai dari public speaking diuji, mulai dari bagaimana kita berpenampilan tadi katanya Desta juga setuju diuji juga, dan juga bagaimana kita bisa untuk menguasai materi-materi sesuai dengan duta yang kita ikuti. Nah, kalau misalnya dari kalian berdua nih, kira-kira ada tips and trick atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk teman-teman podcast di sana yang pengen ikut duta-dutaan juga? Kira-kira ada tips and trick atau mungkin ada something kesalahan yang kalian dapatkan sehingga bisa di-share ke teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan tersebut ketika mengikuti duta? Boleh dari Ardi dulu. Nah, saya itu yang waktu itu yang ada pemilihan duta lalu lintas itu yang pertama, jika kalian ingin menjadi duta lalu lintas the next selanjutnya itu kalian harus berusia 17 sampai 23 tahun. Nah, kalian juga harus berdomisili Situbondo tepatnya. Dan terus kalian harus menyiapkan bakat kalian kayak seperti deep interview, penyampaian advokasi, bakat, dan catwalk tentunya. Dan itu saja. Kalau mungkin dari Ardi sendiri kayaknya tips and trick dari Ardi yang mungkin bisa untuk di-share ke teman-teman di luar sana mungkin apa sih kira-kira? Ya harus menguasai, misal saya mengikuti pemilihan duta lalu lintas. Nah, saya itu harus menguasai tentang bagaimana itu berlalu lintas di Situbondo yang baik, dan tentunya ya, menjadi sosok yang pastinya harus siap gitu ya. betul sekali. Karena menjadi duta kan kalau misalnya kita bicara tuh yang mau kapanpun harus siap dipanggil gitu ya, baik dari dinas ataupun dari kampus gitu ya. Kayaknya mungkin kalau misalnya ada acara H-1, H-2 jam gitu baru dihubungin gitu ya, jadi harus tetap ready gitu ya sama HP-nya gitu ya. Setuju gak sih? Setuju. Setuju ya. Kalau dari Desta sendiri kira-kira apa sih tips and trick yang pengen dikasih gitu? Kalau dari saya sih tipsnya itu kita jangan pernah takut untuk mencoba, sekalipun kita aku nggak pernah nih ikut duta-dutaan, tapi kita nggak pernah mencoba ya, kita nggak akan pernah tahu gitu. Ibarat kata nih ya, kalau kita sudah mencoba nih 50% itu gagal, 50% itu peluang. Sedangkan kalau kita nggak berani coba, itu sudah 100% gagal. Jadi seperti itu. Jadi mencoba dulu ya, sama seperti Desta, dan saat ini Desta berhasil menjadi duta kampus UNARS gitu. Salah satu yang membanggakan juga. Jadi jangan lupa untuk tetap mencoba dan terus mencoba gitu ya. Jangan pernah takut gitu yang pasti ya. Oke, kira-kira tadi kita bicara banyak soal yang namanya duta kampus UNARS dan juga duta lalu lintas Polres Situbondo gitu ya. Kira-kira ada ajang lanjutannya nggak sih kalau misalnya dari duta lalu lintas ke provinsi juga gitu ya, betul ya? Kalau misalnya dari duta kampus UNARS sendiri, apakah memang diwajibkan untuk melanjutkan ke duta selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi atau mungkin hanya di sini saja gitu? Atau kita memiliki fleksibilitas yang mau di sini ya udah di sini aja gitu? Kalau duta kampus UNAS kita masih lanjut. Jadi kakak duta yang sebelumnya itu ada yang ikut putra putri batik, ada yang ikut duta pustaka, ada juga yang ikut kalamku. Wow, luar biasa sekali gitu ya. Di duta kampus UNARS ini tidak hanya berhenti sampai kampus saja gitu ya, tetapi kita juga dituntut gitu ya. Bisa jadi kita dituntut untuk melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi, menjadikan batu loncatan tentunya ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti duta-duta di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional gitu. Kalau dari Ardi sendiri nih kira-kira? Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Gustaf sendiri.
bahwasanya jika kalian menjadi winner Duta Lalu Lintas Polres Situbondo, pastinya kalian bakal dikirim ke tingkat Jawa Timur, yaitu pemilihan Duta Mameru Lantas Polda Jatim. Nah, di sana kalian juga banyak sekali mendapatkan benefit. Yang pertama, yang mendapatkan relasi, pengalaman, dan justru kalian pasti akan mendapatkan uang saku dari Bapak Polres sendiri. Dapat uang saku kita boleh di-spill dong berapa nih maksudnya? Dan tentunya di sana hadiahnya itu banyak sekali, Mas. Yang tahun kemarin itu ada yang umroh, ada yang sepeda motor, dan ada uang-uang lainnya. Wow, luar biasa. Mungkin Desta tertarik nih ikut Duta Lalu Lintas nih ya. Jadi memang banyak sekali gitu ya yang didapati setelah menjadi Duta Lalu Lintas Polres Situbondo, mulai dari support dari teman-teman dan juga support dari Polres juga yang tentunya jor-joran gitu ya untuk ke provinsi. Mungkin boleh di-spill sedikit juga nih Ardi, kira-kira pengalaman saat berlaga di provinsi melawan seluruh kandidat dari 39 ya, 39 Polresta, mungkin boleh dong di-spill dikit. Yang pertama, saya itu merasa khawatir, Mas, takut tidak maksimal yang sudah diarahkan oleh coach saya. Nah, di sana saya ya sudah diajarkan di beberapa hari yang lalu tentang bagaimana cara saya menjawab, bagaimana speed tentunya, Q&A dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Memang banyak sekali kendala tentunya ya, dan juga keterbatasan waktu pastinya. Betul sekali. Kalau boleh tahu Ardi sampai di placement berapa waktu itu? Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan top 6 dari 39 finalis lainnya, Mas. Wow, top 6 gitu ya. Top 6 dari 39 finalis gitu ya, putra dan juga putri gitu ya. Luar biasa sekali. Kalau dari Desta sendiri nih kira-kira, tadi udah di-spill dikit-dikit nih tentang Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Kira-kira Desta sendiri ini ingin melanjutkan ke ajang mana? Apakah Duta Lalu Lintas atau mungkin ada rencana lainnya kira-kira? Kayaknya kalau di sini nggak di-spill dulu ya, tapi kalau niat untuk melanjutkan ke ajang selanjutnya ada. Ada gitu ya, di tingkat kabupaten kah? Provinsi kah? Kabupaten dulu gitu ya. Iya, kabupaten dulu. Ya, kita doain semoga nantinya Desta dan juga Ardi mendapatkan jalan yang terbaiknya masing-masing gitu ya, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya, dan pastinya tetap bisa untuk menginspirasi sama seperti dengan tagline-nya seorang duta gitu ya. Dan mungkin nih ya, kita udah banyak cerita tentang perdutaan gitu ya. Aku pengen tahu lebih mendalam tentang pribadi sosok nih ya dari seorang Desta dan juga seorang Ardi. Kira-kira mungkin selain menjadi seorang duta nih ya, ada nggak kesibukan lainnya yang mungkin sedang dijalani akhir-akhir ini? Dari Desta dulu deh boleh. Jadi saya selain sebagai mahasiswa, saya juga jadi guru les. Guru les? Iya. Jadi Dimana saya itu? Di rumah. Oh, di rumah sendiri. Iya. Jadi mereka datang ke Desta gitu ya, ke rumah Iya. Desta gitu ya. Jadi tapi tidak hanya di rumah saja, saya juga ikut UKM yang lain, yang mana juga ada beberapa proker yang mengharuskan saya untuk jadi guru di sekolah. Oh, UKM apa itu? UKM penalaran UNAS. UKM penalaran UNAS gitu ya. Jadi mengajar di beberapa sekolah juga gitu ya, Iya. Desta ya. Merasakan juga bagaimana menghadapi dengan anak-anak gitu ya, sama kayak Iya. Ardi tadi gitu ya. Iya, Pastinya menguras tenaga gak sih? betul sekali. Menguras tenaga tapi seru. Tapi seru gitu ya. Oke. Kira-kira ada nggak lainnya yang kira-kira masih menjadi kesibukan Desta akhir-akhir ini? Untuk sementara sih itu aja. Itu aja yang menjadi guru les private Iya. dan juga ikut beberapa UKM yang ada di UNAS ini ya. Kalau dari Ardi sendiri kira-kira? Baik, saya selain ikut organisasi Paguyuban Duta Lalu Lintas, saya juga mengikuti UKM yang ada di kampus. Salah satunya itu UKM Duta Kampus sama UKM organisasi luar, yaitu PMI sama BEM. Oh, berarti Ardi juga duta kampus juga berarti ya? Betul sekali. Iya. Duta kampus UNARS juga nih ya, Duta luar kampus biasa UNARS. sekali gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali gitu ya, memang yang namanya mahasiswa-mahasiswi UNARS ini tidak hanya dituntut untuk memiliki prestasi di bidang akademik saja, tetapi juga harus memiliki prestasi di bidang non-akademik juga. Salah satunya mereka berdua ini yang menjadi inspirasi dan juga kebanggaan kampus tercinta. Terima kasih banyak tentunya dari UNARS ini sudah
memberikan pemuda-pemudi yang hebat gitu ya untuk berkontribusi nyata bagi lingkungan sekitar dan juga kabupaten ini tentunya bersama dengan Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Kalau misalnya kita bicara juga nih ya yang namanya seorang mahasiswa gitu ya, kira-kira dari kalian berdua nih ya, ada nggak sih kendala ketika kalian harus menyeimbangkan kegiatan yang ada di organisasi kalian dalam artian perdutaan kalian dan juga ketika kalian harus fokus terhadap akademik kalian? Kira-kira ada nggak sih struggle atau mungkin tantangannya gitu untuk menyeimbangkan kedua hal ini? Boleh dari Ardi dulu deh. Baik. Ya, saya tentunya misal ada kegiatan di Duta Lalu Lintas itu sama kegiatan saya di rumah itu yang seharusnya harus mendahulukan yang organisasi utama saya yaitu Paguyuban Duta Lalu Lintas itu sendiri. Kalau dari kampus ada nggak misalnya bentrok kayak penugasan atau mungkin kayak penelitian sebagainya gitu kesibukan? Pasti ada kebentrokan juga Mas. Kadang di kampus itu ada kita sebagai duta disuruh sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah atas untuk mempromosikan kampus. Nah, kadang terkendala juga di situ Mas. Di waktunya itu. Di kendala manajemen waktu pasti. Kalau dari Desta sendiri? Kalau tantangannya pasti ada ya, tapi alhamdulillahnya dosen saya sangat mendukung saya dalam menjalani kegiatannya duta. Jadi awal-awal memang saya merasa kok susah ya ngebagi waktu, tapi lama-kelamaan saya belajar untuk manajemen waktu dan alhamdulillahnya sampai saat ini juga saya masih tetap bisa menjalani kedua-duanya. Iya, kuncinya itu jalanin aja dulu gitu ya. Kalau misalnya kita udah memiliki komitmen dalam diri kita untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya, pasti bisa dijalanin gitu ya. Pada akhirnya seperti Ardi dan juga Desta di sini, teman-teman semua di rumah, mereka bisa menyeimbangkan akademik mereka dan juga menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang ada di luar seperti organisasi-organisasi duta yang mereka ikuti. Oke, tadi kalau misalnya tadi kan bicara yang namanya Ardi dan juga Desta ini sama-sama dari Unars ya, satu kampus gitu ya, dan pastinya Ardi tadi mengikuti Duta Lalu Lintas Polres Situbondo pasti mendapatkan support juga tentunya ya dari Unars gitu ya. Kira-kira dari kalian berdua nih, apa sih yang ingin disampaikan untuk kampus tercinta gitu ya? Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk Unars? Dari Ardi dulu deh. Baik, pertama-tama adanya acara ini yaitu podcast di sini, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada UKM Fokus yang telah mendukung acara ini dan kampus Unas serta rekan-rekan yang ada di belakang kamera ini. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman belakang kamera ini. Dengan acara ini kita dapat menginspirasi masyarakat akan pentingnya berlalu lintas di Kabupaten Situbondo itu sendiri. Oke, baik. Kalau dari Desta sendiri, kira-kira apa yang disampaikan ke kampus? Tentunya saya ingin berterima kasih kepada UNAS telah menjadi wadah kami dalam mengadakan acara podcast ini, dan juga berterima kasih kepada UKM Fokus dan juga UKM Duta Kampus UNAS dan Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Semoga dengan adanya acara ini dapat menginspirasi mahasiswa UNAS lainnya dan juga UKM lainnya. Ya, tentunya kita bisa berharap gitu ya dari kampus Unars ini akan melahirkan sosok-sosok baru gitu ya, melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang pastinya tidak hanya memiliki kapasitas yang baik di akademik, tetapi juga mereka memiliki kapasitas yang juga yang mumpuni juga di bidang non-akademik gitu ya. Dan tentunya di podcast dadakan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari UKM Fokus dan juga dua organisasi Duta Kampus Unars dan juga Duta Lalu Lintas Polres Situbondo. Yang pastinya kita juga mengucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada UKM Fokus atau fotografi kampus di Unars ini gitu ya. Yang pastinya benar juga apa yang dikatain Desta, bahwasannya dari kolaborasi kecil ini dari UKM dan juga dari beberapa organisasi bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan dan tentunya bisa menginspirasi UKM-UKM lainnya yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo gitu ya. Dan juga teman-teman semua di sini, kalau misalnya pengen nonton kira-kira podcast dadakan itu di mana sih kira-kira, jangan lupa untuk tonton di YouTube-nya Unars atau Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di sana bakal banyak sekali edisi podcast dadakan yang pastinya bersama dengan narasumber yang gak kalah seru dari sesi kali ini gitu. Oke. Kalau dari Desta dan juga Ardi,
terakhir nih ya, apa yang ingin kalian sampaikan? Atau mungkin closing statement deh dari kedua duta ini, dari Desta dulu deh. Menjadi seorang mahasiswa kita nggak harus loh untuk fokus hanya nilai akademis saja, tapi kita juga perlu mengeksplor dunia yang lain, contohnya dunia duta, karena dengan mengikuti acara duta kita bisa menginspirasi banyak orang dan juga itu juga menunjang karirnya kita ke depannya. Luar biasa sekali. Kalau dari Ardi? Baik, terima kasih juga kepada orang tua saya yang telah mendukung saya dari nol hingga sekarang, dan teman-teman saya yang telah mendukung saya di balik layar itu, Mas. Serta UKM-UKM yang ada di kampus, terutama UKM Fokus yang telah mensupport acara ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Desta dan juga Ardi telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini gitu ya. Dan tentunya kita akan kembali lagi bersama dengan sesi berikutnya yang gak kalah seru, bintang tamunya siapa aja. Jangan lupa untuk stay tune di podcast dadakan 3 pintu 1 rumah.